Halo semuanya, saya Zamin Zatua. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi pembelajaran sejarah. Oke, mari kita langsung saja. Oke, sebelum kita memasuki materi intinya, ada lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang materi. Menurut Nana Sujana, materi adalah bahan pelajaran yang terpilih berdasarkan kriteria keilmuan dan kegunaannya yang dapat menunjang tercapainya instruksional atau pengetahuan pengalaman masa lampau yang disusun secara sistematik melalui prosedur keilmuan. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari materi, sekarang kita masuk ke pembahasan pokoknya, yaitu materi pendidikan sejarah. Apa sih materi pendidikan sejarah itu? Nah, materi sejarah itu memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan bangsa dalam menjawab tantangan zaman sehingga menjadi milik bangsa pada masa kini. Nah, tindakan apa yang dilakukan para pelaku sejarah yang tidak berhasil mencapai tujuan dan perbuatan apa yang mereka lakukan yang berhasil mencapai tujuan. Materi yang tercakup dalam cerita sejarah bukan hanya materi kesuksesan, tetapi juga ada materi kegagalan. Nah, keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, mata pelajaran sejarah yang diajarkan sekolah itu memiliki tujuan yang sangat strategis dalam membentuk watak dan martabat bangsa, karena memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi dalam pembelajaran sejarah yang khas dan penuh nilai akan berpotensi untuk dikenalkan kepada peserta didik tentang bangsa dan inspirasinya di masa lampau. Hal tersebut akan mengembangkan potensi yang ada di dalam peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan, dipertahankan, bahkan dikembangkan untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kalau ada yang bilang mata pelajaran sejarah itu nggak penting, nggak berguna, itu salah ya. Mata pelajaran sejarah itu penting. Nah, dari mata pelajaran sejarah ini kita mengetahui peristiwa-peristiwa apa mungkin yang jelek, yang buruk, yang bisa dicegah di masa kini, yang masa akan datang. Nah, kalau kita nggak tahu pelajar peristiwa-peristiwa apa ya yang jelek, yang buruk di masa lampau itu, kita bisa aja kejadian itu terjadi lagi di masa kini atau di masa yang akan datang begitu. Nah, materi pendidikan sejarah di SMA itu ada dua, materi pendidikan sejarah wajib dan materi pendidikan sejarah peminatan. Nah, materi pendidikan sejarah itu dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Nah, tetapi materi pendidikan sejarah peminatan itu hanya diikuti oleh IPS, IPA tidak ada. IPA hanya ada materi pendidikan sejarah wajib. Nah, materi apa saja sih yang ada di dalam materi pendidikan sejarah wajib itu? Dari mulai kelas 10 itu ada peradaban awal di Kepulauan Indonesia, lalu ada dagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik, terus islamisasi dan silang kebudayaan di Nusantara. Lalu di kelas 11 itu ada antara kolonialisme dan imperialisme, perang melawan kolonialisme dan imperialisme, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme, Sumpah Pemuda, terus Riani Matahari Terbit, Indonesia Merdeka, Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI. Nah, untuk di kelas 12 itu ada ancaman disintegrasi bangsa, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, Indonesia masa reformasi, Indonesia dalam panggung dunia, dan juga ada juga materi sejarah peminatan. Nah, materi sejarah peminatan ini dimulai dari kelas 10 itu ada manusia dan sejarah, sejarah sebagai ilmu, berpikir sejarah, sumber sejarah, penelitian sejarah. Lalu di kelas 11 itu ada masa-masa kerajaan Hindu-Buddha, Indonesia pada masa perkembangan Islam, terus juga ada perkembangan pengaruh Barat dan masa pendudukan Jepang di Indonesia, terus ada perkembangan paham-paham baru, munculnya pergerakan nasional di Indonesia, terus juga terbentuknya negara kebangsaan Indonesia, terus juga ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, terus ada Liga Bangsa-Bangsa, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu di kelas 12 itu ada perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan global. Terus juga ada organisasi global, terus juga sejarah kontemporer dunia, terus juga ada kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, militer pada awal 1950, terus juga ada peristiwa revolusi nasional, terus juga ada perkembangan iptek, dan juga ada perkembangan revolusi hijau. Itu dia materi dari sejarah wajib dan juga sejarah umum. Beberapa yang saya sebutkan. Oke, sekarang saya akan menanggapi tentang materi pembelajaran sejarah yang ada di SMA. Nah, menurut saya itu materi pembelajaran sejarah di SMA itu berulang-ulang, sering diulangi, terus juga
banyak materi yang tidak lengkap, terus juga ada materi yang harusnya ada jadi tidak ada gitu. Nah, salah satu contohnya itu misalkan manusia purba, terus kerajaan-kerajaan, itu materinya itu sering berulang-ulang, mau itu di kelas 10, di sejarah peminatan, terus ada di sejarah wajib, ada di sejarah peminatan, terus juga kadang suka dibahas lagi di kelas 11, itu berulang-ulang. Terus juga materi yang tidak lengkap di satu materi itu. Terus juga yang tadi saya sebutin, ada materi yang menurut saya harusnya ada ini materi, tapi kenapa tidak ada di SMA. Itu sih menurut saya yang harus diubah dari mata pelajaran sejarah di SMA. Terima kasih.